sudah beberapa bulan beribadah di rumah, dan minggu ini kita masih beribadah di rumah. Walaupun kita masih beribadah di rumah, beribadahlah dengan cara, beribadahlah dengan sikap yang benar. Biarlah ibadah kita menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami menaikkan pujian dan syukur kami buat kasih dan anugerah-Mu atas kami. Lewat pertemuan ibadah ini kami bertekad untuk hanya mau menyenangkan, mau menyukakan hati-Mu ya Bapa. Kuduskanlah kami ya Bapa, layakkan kami untuk beribadah kepadamu. Dan biarlah kiranya ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Satu hal, kami mengasihi-Mu bukan karena berkat-Mu, bukan karena kebaikan-Mu Tuhan, tapi semua karena pribadi-Mu. Terimalah pujian, syukur, hormat kami kepada-Mu Bapa, yang kami naikkan dengan segala ketulusan hati kami, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu, yang ku rindu hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihiku.
sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Kami mau lebih lagi katakan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami ingin menyembah Engkau Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu Yesus, di hadapan-Mu. Kami katakan Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Salam Bapak Ibu, puji Tuhan untuk pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati minta bimbingan Tuhan dalam pembacaan dan perenungannya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih kami kepadamu. Oleh karena kasih anugerah yang dianugerahkan untuk kami. Dengan itulah kami terpelihara hingga ke pagi hari, di mana kami berkumpul di hadapan Tuhan dalam persekutuan jemaat. Momen pagi hari ini kami gunakan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bimbing kami dengan hikmat marifat-Nya, agar apa yang kami baca dan pikirkan diberkati menjadi bahagian buat kami. Terpujilah Kristus, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memikirkan firman Tuhan pagi ini dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Injil Markus pasal 4, ayat 35 sampai 41, demikian bunyi firman Tuhan, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan atau memikirkan teks firman Tuhan ini dengan tema bertumbuh melalui kesukaran. Bertumbuh melalui kesukaran. Ya. Kalau bertumbuh melalui kesukaran, itu berarti kesukaran itu menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk mengalami satu proses rohani. Itulah proses pertumbuhan. Martin Luther King pernah berkata bahwa kesukaran-kesukaranku telah menjadi guru yang mengajari aku, sehingga aku makin mengenal Tuhanku dan makin mengerti kehendaknya. Itu berarti bahwa kesukaran bukan menjadi batu sandungan, tetapi kesukaran menjadi batu loncatan untuk menghantarkan seseorang makin mengenal Tuhan dan makin mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Dari proses untuk mengenal dan kemudian mengerti kehendak Tuhan, itulah proses yang disebut dengan pertumbuhan. Proses pertumbuhan ini akan mengantarkan orang kepada kedewasaan secara rohani. Indikator seorang yang dikatakan dewasa rohani ialah makin mengenal Tuhan dan makin mengerti apa yang menjadi kehendaknya bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks firman Tuhan pagi ini, kalau kita perhatikan tentang reaksi para murid dan kemudian teguran Yesus kepada mereka, dapat kita mengerti bahwa sekian lama bersama-sama dengan Yesus, Yesus ingin supaya murid-muridnya memiliki sesuatu, tetapi ternyata yang Yesus harapkan tidak dimiliki oleh murid-murid itu. Yesus menginginkan mereka mengalami sesuatu dalam kedewasaan, tapi ternyata mereka belum sampai kepada memiliki apa yang semestinya mereka miliki. Itu sebabnya Yesus membawa mereka pada satu kesukaran agar mereka belajar untuk bertumbuh memiliki apa yang harus mereka miliki dari Tuhan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks firman Tuhan ini ada beberapa hal yang seharusnya dialami para murid berkaitan dengan pertumbuhan di tengah-tengah kesukaran, atau pertumbuhan yang terjadi melalui kesukaran-kesukaran kehidupan. Yang pertama, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat 41 dikatakan demikian. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bertahun-tahun mereka bersama dengan Yesus. Tapi saat ketika badai itu berhenti, lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah orang ini?" Tidak mengenal siapa sesungguhnya Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Begitu lama mereka bergaul, tapi mereka juga tidak mengenal pribadi yang bersama dengan mereka dalam sepanjang hari kehidupan mereka. Rick Warren mengatakan dalam tulisannya bahwa ada satu bahaya besar di dalam jemaat. Bahaya itu ialah orang makin aktif di dalam Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Orang makin giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Orang begitu banyak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan yang ia percayai. Sebuah bahaya kalau ini terjadi di tengah-tengah jemaat, kata Rick Warren. Rasul Paulus misalnya, sebelumnya ia disebut sebagai Saulus, seorang yang begitu gesit di dalam menjalankan hukum Taurat. Dan karena aktivitas yang demikian tinggi sampai orang-orang atau jemaat Tuhan itu ditangkap, dianiaya, dipenjarakan, bahkan banyak dibunuh. Dalam tujuan semacam itulah ketika ia berjalan dari Yerusalem ke Damsyik dan menjelang kota Damsyik, ada cahaya dari surga turun atas menaunginya dan kemudian ia rebah ke tanah. Di cahaya itu ada suara yang berkata kepada Paulus atau kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?"
Lalu Saulus berkata kepada Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Baru Tuhan mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Ia begitu aktif dan gesit di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi ia sendiri tidak mengenal siapa Tuhan yang olehnya ia jalankan tanggung jawab seperti itu. Atas nama agama, atas nama kebenaran, tapi ia menjalankan dan melampiaskan keinginannya. Tidak mengenal Tuhan, berakibat kepada hidupnya sendiri, dan juga berakibat buruk bagi kehidupan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan tentang murid-muridnya. Mereka tidak mengenal Tuhan, walaupun sekian lama telah bersama-sama dengan Dia. Bagaimana caranya agar bisa mengenal Tuhan dengan benar? Paling tidak ada 3 sarana penting untuk melaluinya seorang dapat mengenal Tuhan yang ia percayai. Yang pertama, lewat firman Tuhan. Yang kedua, lewat karya-karya atau tindakan-tindakan Tuhan. Dan yang ketiga, lewat hubungan pribadi yang dibangun dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan, ketiga sarana ini sesungguhnya dijalani oleh murid-murid. Tiap hari mereka dengarkan Yesus mengajarkan kebenaran bagi mereka. Dan bahkan mereka terus menyaksikan tindakan-tindakan Tuhan yang penuh keajaiban. Buta melihat, timpang berjalan, tuli mendengar, mati dibangkitkan, orang-orang dirakuskan, setan dilepaskan. Begitu banyak mujizat yang terjadi. Dan bahkan mereka tiap hari bersama-sama, entah siang, malam, pagi maupun petang. Satu kedekatan yang terbangun. Tapi secara sarana mereka jalani. Tapi ternyata mereka juga tidak mengenal pribadi yang bersama-sama dengan mereka. Kenapa mereka tidak mengenal? Mereka sudah dengar firman-Nya. Mereka sudah lihat mujizatnya. Mereka sudah bersama-sama dengannya. Tapi toh tidak mengenal pribadi itu. Kenapa mereka tidak mengenal? Ada 3 persoalan penting dalam kehidupan para murid. Yang pertama, pola pikir yang salah. Yang kedua, motivasi yang salah. Dan yang ketiga, komitmen yang salah. Yesus berpikir secara rohani. Murid-murid berpikir secara politis. Yesus berpikir tentang Israel dimerdekakan dari dosa. Tapi murid-murid berpikir Israel dimerdekakan dari penjajahan bangsa Romawi. Yesus ingin membangun kerajaan Allah di bumi. Tapi murid-murid berpikir untuk membangun kerajaan Israel dengan Yesus sebagai pejabat ataupun pemimpinnya. Perbedaan-perbedaan pola pikir ini membuat mereka tidak mengerti dan tidak mengenal Tuhan walaupun mendengar dan menyaksikan kehidupan yang ia jalani. Dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 23, ketika Yesus mengatakan kepada mereka di Kaisarea Filipi, anak manusia akan ke Yerusalem, lalu akan ditangkap oleh tua-tua Yahudi dan imam-imam, lalu akan disalibkan atau disiksa lalu mati, dan kemudian dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Ketika mendengar itu, Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata kepadanya, jika itu tidak terjadi kepadamu. Lalu Yesus katakan kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Inilah perbedaan dari pola pikir. Inilah perbedaan dari motivasi. Inilah perbedaan dari komitmen dalam mengikut Tuhan. Karena itulah, walaupun dengar firman Tuhan, walaupun menyaksikan mujizatnya, walaupun melihat atau mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi tetap tidak kenal. Oleh karena ada pemisah yang jelas dalam pola pikir, motivasi, dan komitmen kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa mengenal Tuhan, perlu ada perubahan pola pikir. Harus bertobat, harus berubah dari pola pikir yang salah, motivasi yang salah, komitmen yang salah. Sehingga dibukakan pikiran kita untuk mengerti kehendak Allah, dibuka hati kita untuk mengenalnya. Sehingga kehidupan bersama yang dibangun membawa kita kepada apa yang Tuhan mau. Itulah pengenalan pribadi dan pengertian yang dalam tentang apa yang menjadi kehendaknya bagi kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bukan hanya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, tapi juga bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Dalam bahagian firman Tuhan ini kita perhatikan bahwa di ayat 35 dan 36, Yesus mengajak mereka untuk menyeberang ke seberang. Dan mereka percaya kepada ajakan itu
dan kemudian mereka naik ke perahu lalu mereka bersama-sama menyeberang. Ketika di tengah perjalanan itu mengamuklah taufan dan badai itu terjadi, lalu air menyembur masuk ke dalam perahu. Ketika itu murid-murid yang tadinya percaya menjadi tidak percaya. Pada saat yang bersamaan murid-murid percaya sekaligus tidak percaya. Kemarin ada seorang hamba Tuhan, pendidikannya juga pendidikan STT, aktif di dalam kegiatan rohani, dan ia sungguh percaya kepada Tuhan. Dan ia menghadapi sebuah masalah. Dan karena masalah itulah ia hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Akibatnya tidak bisa tidur, kepala jadi sakit, dan kemudian gula darah naik menjadi 400. Ya, kemudian berdialog. Ya, lalu dia katakan, saya percaya, tapi ketika masalah itu datang, saya tidak bisa hadapi. Karena itu saya cemas, saya takut, saya tidak bisa hadapi. Realita yang tidak bisa diterima. Dia percaya, tapi ketika masalah datang, ia bukannya percaya, tapi cemas dan takut. Tandanya bahwa ia tidak beriman. Jadi di saat yang sama, orang itu beriman sekaligus tidak beriman. Inilah realita yang dihadapi oleh murid-murid dalam teks ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menghadapi dua hal atau dua badai. Yang pertama adalah badai yang datang dari luar perahu maksudnya, itulah gelombang yang menyembur masuk ke dalam perahu. Yang kedua adalah badai dalam perahu, dan badai itu adalah ketidakpercayaan para murid. Itu menjadi badai yang sedang dihadapi oleh Tuhan sendiri. Maka itu pada ayat yang ke-40, ketika Yesus bangun, lalu ia menghardik-andik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Kata diam dan tenanglah itu dipakai kata terberengus atau memberengus. Apa yang diberengus? Dikasih sampaikan bahwa badai, gelombang, dan ketidakpercayaan itu seperti kepala ular naga yang terangkat ke atas lalu menerkam musuh ataupun mangsanya. Itulah yang digambarkan sebagai ketidakpercayaan ataupun juga badai merongrong keilahian Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ia katakan tenang dan diamlah. Itu berarti kepala si naga itu yang diberengus, diikat dan menjadikannya tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana murid bisa bertumbuh dalam iman kepada Tuhan? Pengkhotbah Inggris pada abad ke-18, Charles Spurgeon itu mengatakan demikian. Ketika seorang percaya kepada Tuhan, ketika seorang menerima Tuhan, maka antara orang itu dengan Tuhan terjadi satu kesatuan. Yang menyatukan itu adalah iman. Sehingga pencipta dan ciptaan dalam satu kesatuan oleh karena iman. Maka lewat iman itulah kuasa diberikan kepada orang, ataupun keselamatan diberikan, berkat diberikan. Segala sesuatu iman jadi saluran untuk menyampaikannya atau mengalirkannya kepada mereka yang percaya kepadanya. Ketika terjadi ketidakpercayaan, maka saluran ini terhambat untuk memperoleh berkat, kuasa, dan kekuatan dari Tuhan. Maka itulah mereka mungkin bisa bertumbuh dalam iman kalau hubungan dengan Tuhan itu dipulihkan, mengerti firman Tuhan, sehingga iman bisa kuat dan bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan tidak berjalan. Itu berarti firman Tuhan tidak diterima secara utuh. Dan itu sangat berpengaruh kepada kualitas iman yang mereka miliki. Itu sebabnya ketika di tengah badai, mereka gampang goyah. Oleh karena iman tidak konsisten atau tidak terus-menerus melekat pada kehidupan mereka. Yang ketiga, bertumbuh dalam memahami kepedulian Yesus. Ketika murid-murid berjuang habis-habisan, mengeluarkan air dari dalam perahu keluar, karena semburan air dari luar masuk itu begitu banyak. Mereka berjuang dengan luar biasa. Rupanya air yang masuk jauh lebih banyak dan mereka sudah tidak berdaya. Dalam keadaan yang demikian sulit, Yesus sementara tidur dengan nyenyak di buritan kapal itu. Sehingga murid-murid membangunkan dia dan berkata,
Apa engkau tidak peduli kalau kita binasa? Bagi para murid, seakan-akan Yesus tidak mempedulikan mereka, termasuk tidak peduli dengan ancaman yang sedang terjadi. Padahal itu sama-sama dalam satu perahu, tenggelam sama-sama. Susah sama-sama. Dua-dua atau semua dalam satu perahu. Sehingga semua peristiwa akan dialami secara bersama-sama. Tetapi mereka menganggap bahwa sepertinya Yesus itu tidak peduli. Jika kita mengamati dengan saksama, sebetulnya Yesus sangat peduli dengan kehidupan para murid. Justru karena kepedulian itulah proses ini Tuhan izinkan bagi mereka. Justru karena peduli itulah Yesus melatih mereka untuk memenuhi tujuan yang seharusnya mereka miliki dalam hidup mereka. Kalau memperhatikan teks ini, ada 3 masalah yang dihadapi oleh para murid. Masalah pertama, masalah secara fisik, berkaitan dengan ancaman badai dari danau itu. Masalah kedua adalah masalah jiwa, ketakutan karena badai. Dan masalah ketiga adalah masalah rohani, tidak beriman kepada Tuhan. Oleh karena Yesus peduli, maka ketika ia berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah, maka pada saat yang bersamaan danau pun teduh. Itu berarti bahwa dengan teduhnya danau itu, seluruh persoalan murid-murid terselesaikan secara serempak. Badai berhenti, ancaman pun tidak lagi mereka alami secara fisik. Karena badai berhenti, tidak ada ketakutan, berarti persoalan jiwa juga terselesaikan. Dengan badai berhenti, ketakutan hilang, maka kini timbul kepercayaan kepada Tuhan karena mereka menyaksikan mukjizat itu. Itulah wujud kepedulian dari Yesus, menyelesaikan persoalan murid secara tuntas dan total, sehingga mereka boleh mengalami karya Tuhan itu bagi mereka. Itulah 3 pokok yang boleh kita perhatikan melalui kesukaran ini. Murid-murid belajar bertumbuh, baik dalam pengenalan akan Tuhan maupun dalam iman dan memahami kepedulian Yesus bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini memang kita di dalam kesukaran. Kesukaran oleh karena badai virus corona. Dan bahkan bukan hanya kesukaran oleh karena virus corona, tapi di balik kesukaran karena virus corona, muncul kesukaran lain yang menjadi bahagian bagi tiap-tiap pribadi atau personal, bahkan tiap keluarga dan komunitas. Apabila bertolak dari maksud Tuhan hari ini, maka sesungguhnya kesukaran karena virus dan juga kesukaran lain, semuanya dilihat dalam tujuan Tuhan. Jadikan itu sarana dalam proses bertumbuh, dalam proses bagaimana kita belajar mengenal Dia dengan lebih dekat, bagaimana kita belajar memahami kehendak hatinya, sehingga ketika virus ini berakhir, kita memiliki satu hubungan yang lebih dalam, kenal pribadi itu dengan baik, mengerti kehendaknya dengan tepat, dan kita akan bangkit bagi Dia ketika semua kesukaran berlalu pada waktunya. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pandanglah Tuhan yang mempunyai kuasa. Belajarlah dari Dia lewat masalah-masalah yang ada, dengan memberikan waktu kepadanya untuk membawa kita supaya kita makin mengenalnya dengan baik dan bahkan makin mengerti apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Sehingga hidup di tengah pergumulan kita tidak sekadar menjalani hanya dengan fokus kepada virus dan kesukaran lain, tapi lebih fokus kepada Kristus dan kehendaknya yang harus kita capai di balik kesukaran yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekali lewat firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dengar sekarang di kota Makassar atau di kota-kota lain dimanapun firman Tuhan didengar, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih padamu oleh karena berkenan ada di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, mengajari kami apa yang menjadi kehendak-Mu ketika Tuhan membawa kami dalam satu kondisi di mana kesukaran sedang melanda bangsa dan melanda tiap pribadi dan keluarga. Biarlah oleh anugerah Tuhan
Kami belajar untuk memanfaatkan momentum ini untuk makin mengenal-Mu dan makin mengerti kehendak-Mu, sehingga kami boleh memahami sesuatu secara khusus dengan Tuhan di balik semua kesukaran yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Dengan demikian, apabila momen ini berlalu, kami menemukan rahasia hidup yang lebih dalam dengan Tuhan bagi kami dan bagi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus kiranya bersama kami untuk memampukan kami dalam menerima firman ini dan kemudian melanjutkan dalam kehidupan kami mengikuti yang Tuhan mau sesuai firman Tuhan yang sudah kami dengar. Apabila sebentar kami beri persembahan, berkatilah persembahan yang kami beri. Pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak saudara, kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita mau puji namanya. Sebab Dia Allah yang layak terima pujian, hormat dan sembah kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Sama-sama kita angkat suara kita. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Katakan, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ajaib dan perkasa Engkau Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang sama seperti Engkau. Kami bangga menjadi umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan yang telah memimpin dan memberkati kami melalui ibadah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada. Dan biarlah kiranya segala sesuatu yang dilakukan dengan tanganmu
berkaitan dengan segala usaha dan pekerjaanmu yang dilakukan dengan mengandalkan Tuhan, akan dibuat Tuhan berhasil. Damai sejahtera Tuhan menyertai engkau senantiasa dari sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam sehat, tetap semangat. Shalom. Amin. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan sepekan tetap rutin dilakukan melalui Zoom Meeting aplikasi. Doa bersama Sabtu jam 4 sore, ibadah tengah Minggu, Kamis jam 7 malam, Teens Eklesia hari Rabu jam 7 malam, Satayut Eklesia Sabtu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung beribadah bersama kami, dapat menghubungi melalui WhatsApp kontak person yang tertera agar mendapatkan meeting ID dan password. Tuhan Yesus memberkati.